Halo, selamat jumpa lagi para mahasiswa dengan saya Didik Nugroho. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara kenapa harus bisnis online, gitu ya. Oke, ini sudah tren sekarang bisnis online, apalagi di era pandemi ini, gitu ya. Nah, seperti yang mungkin pernah saudara dengar semua, di era pandemi ini semua kegiatan nyaris di diubah ke kebiasaannya, gitu ya. Jadi diubah ke online semua. Nah, gitu. Jadi hampir semua kegiatan dirubah ke online. Nah, maka di bidang bisnis pun itu harus berubah ke online. Dan saat ini memang tidak hanya tren tapi memang tuntutan, gitu ya. Jadi bagi Anda semua terutama mahasiswa bidang bisnis tentu harus bisa lakukan bisnisnya pun berbasis online, gitu ya. Nah, dari data pun begitu. Jadi dari data itu di Indonesia ini dari sekian juta populasi, dari data hampir 272 juta, gitu ya, di penduduk itu hampir 175 juta lebih ini sudah menggunakan akses internet. Nah, gitu ya. Maka tentu sudah menjadi tuntutan bagi saudara semua yang lahir di dunia milenia, gitu ya, dikatakan dunia milenia, bahwa Anda harus juga ikut untuk mengikuti kebiasaan tren ini, yaitu bisnis online, berbasis online. Ya, jadi kebiasaan harus berbasis online. Nah, kenapa sekarang kita harus bisnis online? Nah, sebelum itu kita lihat data bahwa sudah saya sampaikan tadi cukup banyak ya data yang sudah akses internet. Nah, hampir 172 juta. Nah, bayangkan 172 juta ini akses internet. Kalau kita tidak memanfaatkan mereka, data itu kan kita akan rugi, gitu ya. Nah, di dalam akses internet ini juga di dunia ini selain menggunakan internet browsing, gitu ya, juga menggunakan media sosial, gitu ya. Cukup banyak media sosial juga yang mulai tren saat ini. Nah, tentu juga selain kita menggunakan internet, tentu bisnis kita juga harus merambah ke media sosial, gitu ya. Kenapa? Karena memang pengguna media sosial sendiri cukup tinggi, gitu ya. Nilai dari data itu hampir di atas 100 juta. Nah, gitu ya. Nah, tentu kita harus juga memanfaatkan itu. Nah, kalau perilaku pengguna internet itu sendiri itu hampir 60%, gitu ya, itu pada online shop. Nah, kan gitu ya. Nah, itulah kenapa kita harus memanfaatkan ini untuk belanja, yang lain untuk kegiatan sosial dan mencari informasi dan sebagainya. Ya, jadi hampir 62%, kalau taruhlah kita ambil rata-rata 100 juta, 62%-nya ya sekitar 60 jutaan itu sudah untuk online shop, artinya untuk belanja. Artinya berarti kita ada peluang untuk membangun bisnis, gitu ya. Membangun bisnis berbasis online. Nah, gitu ya. Nah, online ini sekarang kan ada dua versinya, yaitu berbasis sosial media atau menggunakan website, gitu ya. Nah, nanti kita lihat kenapa dan bagaimana. Ya, jadi 62% dari pengguna media digital itu dipakai untuk belanja. Ya, perilaku pengguna internet atau media digital di Indonesia itu hampir 62%-nya ini untuk online shop. Nah, untuk sosial media itu yang tren, ini saya ambil data dari katadata.com itu ya. Itu 54% itu masih tertinggi di Facebook. Nah, gitu ya, media sosial itu masih tertinggi di Facebook. Ya, nanti saya belum lihat data yang tahun 2021 itu yang tertinggi yang mana. Ya, jadi ini datanya kan ada 60% ya online shop, nah, atau belanja. Jadi kita lihat tadi dari data ini, dari Blue Kumparan ini kita lihat hampir 175 jutaan itu pengguna internet, nah, gitu ya.
Kemudian aksi media sosial justru 160 juta. Nah, kemudian ini kan yang aktif Facebook itu tertinggi, masih tertinggi ya. Kemudian ditusul YouTube, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Ini sumbernya kata data Koait. Nah, ini pelaku pengguna internet itu 62%. Nah, itu ya, 62% itu online shop. Artinya belanja. Saya yakin sudah setingkat mahasiswa ini sudah banyak yang mencoba belanja online ya. Nah, perilaku e-commerce atau penjualan di e-commerce ya ini ya. Untuk baju 4,79 billion. Nah, gitu ya. Kemudian traveling, kemudian jadi yang tertinggi masih di baju itu ya. Yang lain masih banyak. Nah, ini kalau nanti Anda akan membuat usaha bisnis online, ini bisa menjadi patokan. Oh, ternyata orang itu masih belanjanya banyak, yang di 4,79 juta ini masih berada di fashion itu ya, fashion. Nah, di elektronik nomor 2. Ya, elektronik nomor 2. Kemudian food, nah itu menempati nomor 3. Artinya peluang bisnis itu kebanyakan ternyata masih di fashion, elektronik, dan food. Nah, game ini sebenarnya cukup kelihatan tren juga ya, tapi angkanya ternyata masih di bawah dari ini baju bisnisnya. Nah, ini proses aktivitasnya juga tertinggi itu baru mencari. Jadi terjadi proses pencarian. Ya, jadi produk itu banyak orang mencari produk. Nah, gitu ya. Banyak orang mencari produk, kemudian semakin turun transaksinya. Proses pencarian produk artinya 93%. Nah, cuma transaksinya enggak sampai 93% gitu ya. Jadi transaksinya sampai sekitar 25 gitu ya. Ya, itu yang menjadi peluang kenapa menjadi alasan kita harus bisnis online gitu ya. Nah, manfaat bisnis online sendiri apa sih? Sekarang kita akan tidak memerlukan modal besar. Jadi kalau kita mau jualan, kalau dropship itu aja ya, kita browsing produk-produk yang ada di Bukalapak atau Pelapak gitu ya, di marketplace gitu, nanti kita jual langsung bisa gitu ya. Jadi ini modalnya tidak besar gitu ya. Yang kedua, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, ini kalau kita jualan pakai yang manual gitu ya, kita kan harus sewa ruangan. Nah, kalau di sini tidak perlu sewa ruangan kan, kita cukup mendaftar ke marketplace ya gitu ya. Nah, kalau kemarin-kemarin persyaratan mendaftar di marketplace agak mudah gitu ya. Tidak disurvei segala, cukup menunjukkan produk-produknya gitu. Lewat online bisa diterima. Jadi modalnya tidak besar, waktunya tidak terbatas. Kalau di offline kan kita harus 24 jam tidak bisa ya, karena paling kita jaga toko atau menggunakan tenaga itu paling banter jam 9 tutup. Nah, malam ya 9 malam tutup. Apalagi nanti kalau PPKM seperti ini kan kita tidak bisa buka jam 8 pagi, jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu kan kita tidak bisa buka gitu ya. Keuntungan lain bisnis online adalah jangkauan pemasarannya lebih luas. Nah, gitu ya. Jadi dengan online tadi kita bisa memasarkan di seluruh Indonesia ataupun bahkan internasional. Sehingga kemudian ada biaya pemasarannya lebih murah. Lah kenapa? Karena kalau menggunakan online, nah gitu ya, kita bisa memberikan iklan-iklan, atau kalau kita pakai marketplace gitulah, iklannya nanti akan diiklankan oleh pemilik marketplace-nya sendiri. Nah, gitu ya. Kita terbantu. Meskipun sebenarnya di marketplace pun ada biaya yang berbayar iklannya. Nah, atau perusahaan-perusahaan e-commerce itu ada yang menarif biaya untuk pemasaran ini. Nah, kemudian di sini kalau kita menggunakan marketplace itu ada yang sudah memberi target pasar, sehingga kita tinggal ambil aja target pasar yang ada di situ. Nah, keuntungan bisnis online sendiri ini juga menjadi kerugian bagi pelaku bisnis online kalau menggunakan marketplace ya.
yaitu harga lebih bisa murah. Kalau dari pembeli sih marketplace menguntungkan karena di situ terjadi persaingan harga. Untuk dari penjual sendiri persaingan harga ini membuat satu tantangan tersendiri untuk para pelapaknya atau penjualnya. Itu. Ya, manfaatkan pasar online ini untuk bisnis ya. Jadi banyak kemudahan tadi karena banyak pelapak yang hadir, bahkan banyak pasar ya, banyak pasar atau marketplace. Nah, marketplace itu apa sih? Yaitu sebuah web yang berisi kumpulan dari pelapak atau pedagang. Ya itu. Ibaratnya ini pasar online. Kalau pasar yang biasa kita temui di mall atau kalau di orang-orang yang di sini mungkin pasar tradisional itu bisa dilihat ya, di situ ada ruko-ruko kan gitu ya. Kalau di online itu marketplace seperti Tokopedia, Blibli.com, Elevenia, Lazada dan Shopee, Bukalapak dan sebagainya, itu ibaratnya pasar gitu ya. Kalau di orang-orang ya di dekat ini ya, di Solo ini kan ada pasar Klewer gitu ya. Ada pasar Kleso, pasar Joge. Nah, ini standar dengan ini Tokopedia, Blibli ya. Di dalam pasar itu ada kios atau pelapak. Nah, sama di Tokopedia nanti ada pelapak atau pedagang-pedagang. Nah, tapi pemiliknya ya pemilik softwarenya ini yaitu Tokopedia yang miliki Tokopedia, Lazada yang punya Lazada, bukan kita. Gitu ya, kita hanya pengguna atau pemanfaat kios. Nah, manfaatnya pasar online itu gratis ya, meskipun sebenarnya terjadi kita ada potongan ke pemilik softwarenya ya. Nah, tapi biayanya murah lah, tidak gratis ya, biaya murah gitu ya, jadi murah. Tapi kalau kita menggunakan sosial media bisa gratis, misalnya kita menggunakan WA, menggunakan Instagram, nah itu bisa gratis. Tapi kalau kita menggunakan marketplace ya murah gitu aja ya. Nah, ini bagi kalau kita menggunakan sosial media bisa gratis. Kemudian mudah terindeks oleh Google karena yang ngurusi agar terindeks oleh mesin pencari itu sudah dilakukan oleh pemilik softwarenya. Gitu ya. Nah, kemudian rekening itu bisa kita share kalau mereka teman-teman mau bayar ya inilah nomor rekeningnya kan gitu. Jadi kita share. Maksudnya menggunakan rekening bersama itu artinya rekeningnya itu kita bisa share ya. Itu. Jadi mereka bisa bayar lewat rekening kita, bahkan rekening pun sekarang sudah tidak harus bayar menggunakan uang tapi bisa menggunakan e-money gitu ya. Banyak dompet-dompet digital kan gitu ya. Promosi gratis ya karena biasanya pelapak sudah memberikan sarana promosi, sudah diurusi oleh marketplace-nya, pengelola marketplace gitu ya. Pelapak itu tinggal memanfaatkan apa yang ada di marketplace. Meskipun ada marketplace yang menawarkan nilai plus, artinya kalau ingin promosi lebih lanjut ada biayanya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian pengguna sosmed itu kadang juga saling menukar informasi sehingga menjadi sarana promosi buat kita juga gitu ya. Jadi teman-teman yang menggunakan sosial media kadang ngirim gambar, ini loh saya beli dari sini loh, ini gambar fotonya produknya. Nah itu kan seolah-olah kita dipromosikan ya, promosinya gratis. Terus membangun reputasi lebih mudah ya karena dengan dibantu oleh para pengguna sosial media, pengakses website, mereka saling memberikan informasi sehingga reputasi kita kalau lebih mudah. Reputasinya ada dua, positif dan negatif. Kalau kita memberi pelayanan ke pelanggan bagus, reputasi kita yang bagus itu akan mudah tersebar. Nah, kalau jelek produk pelayanan kita juga akan mudah tersebar. Iklan berbayar yang tertarget. Nah, banyak penyedia pasar online itu ya, itu menawarkan juga iklan berbayar. Ya, gitu ya, dan mereka membantu bagi menarget pasar gitu ya, menarget pasarnya. Nah, ini jadi dalam bisnis online ini tidak lepas dari media sosial. Nah, cukup banyak media sosial, ada Tumblr, kemudian YouTube, Instagram, WhatsApp, blog, Facebook, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini apakah harus kita pakai semua? Wah, ya enggak, kalau kita pakai semua ya kadang kurang waktu.
kecuali Anda bangun bisnis itu ada tim khusus ya yang mengususi media pemasaran digital, itu tugas mereka. Kalau masih awal-awal ya jangan gunakan semua, kira-kira yang mampu yang mana, atau dicari yang tren, nah, trennya tinggi, itu yang Facebook, nah, gitu ya. Atau Anda WhatsApp ini juga cukup banyak sebenarnya yang banyak pemakainya, Instagram itu juga cukup tinggi. Nah, jadi apakah harus semua? Ya tidak harus semua dipakai kalau tidak punya waktu untuk menggunakannya. Karena kan kita menggunakan media sosial itu kan harus aktif, sering aktif gitu ya, sering mempublish konten gitu ya. Kalau enggak kan kita juga enggak dikenal oleh mereka. Nah, jadi ada dua cara dalam bisnis digital ini atau bisnis online, yaitu menggunakan yang pertama menggunakan media sosial gitu ya, seperti ini. Nah, kenapa kita harus menggunakan media sosial? Yang pertama, konsumen itu banyak yang beraktivitas di media sosial. Tadi datanya sudah ada ya, banyak sekali, sehingga memudahkan kita berinteraksi dengan konsumen. Nah, kemudian merek kita akan menjadi lebih visibilitasnya tinggi karena akan didukung atau dibantu oleh para pengguna media sosial. Termasuk di dalam media sosial sendiri itu merupakan wadah word of mouth yang terluas atau pemasaran lewat mulut yang terluas gitu ya. Kan di media sosial itu banyak mereka saling diskusi, saling ngobrol gitu ya. Nah, ibaratnya seperti orang kita ngobrol gitu secara offline gitu ya. Jadi wadah word of mouth, jadi saling ngobrol lah. Mungkin produk kita akan menjadi obrolan mereka gitu ya. Sehingga menjadi peluang bagi kita untuk memasarkan produk kita. Nah, kemudian banyaknya media sosial yang jenis platformnya banyak dan memiliki konsumen yang juga tipenya berbeda-beda. Tipe konsumen itu ada menengah ke atas, menengah, orang-orang bagian atas ya. Bagian atas itu yang bagaimana sih ya, bagian atas itu yang orang yang itu belanjanya yang harga tinggi. Nah, ini harga tinggi. Ini ada yang menengah, harga menengah, atau mungkin yang platform harga bawah gitu ya. Ya, tergantung produk. Kalau laptop mungkin ada yang harganya 15 jutaan ke atas gitu ya. Ada yang menengah itu yang antara 5 sampai 15 juta. Ada yang tipe ke bawah itu yang 5 juta ke bawah. Nah, kemudian dengan sosial media ini ya, karena banyak diakses oleh konsumen oleh banyak anggota sosmed gitu ya, atau member sosmed. Nah, maka akan terbentuk ratingnya konsumen bisa terbantu gitu ya, karena seperti Facebook sendiri itu ada, kita bisa kalau kita sudah daftar itu bisa melihat rating kita di situ bagaimana ya, targeting dan retargeting juga bisa dilakukan di situ. Kita bisa lihat dengan trafficnya itu kok targetnya yang kita bidik misalnya kelas atas kok kecil ya, kita lakukan retargeting aja yang lain, misalnya produk kita beralih ke produk sasaran yang lebih di bawahnya. Nah, itu kita bisa melihat dengan traffic yang ada di sana, sehingga kita memudahkan untuk merubah target gitu ya. Ya kan, kita sebelum mulai usaha ya, besok kita akan bicarakan bagaimana memulai usaha itu ya. Kita kan harus mentarget konsumen. Nah, gitu ya. Bisa jadi target konsumen di tengah bisnis kita itu kita rubah gitu ya, bisa jadi ya, karena tidak perlu, kan bisnis itu bukan merupakan suatu hal yang wajib atau tetap konstanta. Kalau orang matematik ya tidak boleh dirubah gitu ya. Kan kita harus berubah karena yang penting kita mendapat keuntungan atau membantu kebutuhan konsumen itu kalau menggunakan startup gitu ya. Kalau kita bisnisnya itu berbasis startup ya, pola pikirnya berubah. Kalau startup itu pola pikirnya bagaimana membantu orang. Nah, itu kalau bisnis biasa itu bagaimana kita mendapat keuntungan. Meskipun startup itu juga endingnya harusnya ke keuntungan, tapi cara membangunnya yang beda. Kalau startup itu diawali dengan bagaimana kita membantu orang. Maka kita bisnis berbasis startup itu adalah kita harus cari dulu orang itu kesulitan apa sih. Nah, kan gitu. Oh, kesulitan mencari produk ini. Barulah kita bangun sebuah
startup bisnis menjual sesuai kebutuhan tadi, orang kesulitan tadi apa, misalnya kesulitan mencari beras ya kita startup jualan sembako kan gitu ya. Itu model startup. Besok kita juga akan ulas dalam podcast di hari lain, kita akan bicara juga bagaimana apa itu startup dan bagaimana membangun startup. Nah, tadi dengan sosial media ya biasanya biayanya lebih efektif atau lebih efisien. Efektif ini ya sesuai target kita gitu ya. Nah, sesuai target kita, lebih efisien juga, lebih murah karena promosi sebagainya sudah terbantukan dengan sosial media ini. Tentu keuntungan yang lain akan meningkatkan penjualan karena semakin banyak komunitas kita di sosial media, kemungkinan besar produk kita akan semakin menjadi pokok pembicaraan, sehingga kemungkinan besar ya, masih kemungkinan ya, meningkatkan potensi penjualan. Itu nilai positif biasa. Kalau kita mau bikin usaha kan kita harus berpikir nilai positif dulu. Kalau mulai dari nilai negatif, nah nanti kita akan nggak jadi melangkah. Nah, sosial media saat ini penggunaan sosial media terbesar di Indonesia masih Facebook dan Instagram. Artinya meskipun banyak sekali sosial media yang jangan semualah, kalau kita tidak punya waktu yang khusus nanti ya gitu ya. Ya pakai yang tertinggi yaitu Facebook, Instagram, mungkin tambah WA gitu ya. Itu. Nah, tadi proses online, bisnis online itu yang pertama yang saya paparkan tadi menggunakan sosial media. Yang pertama. Cara kedua, kita harus mempunyai website. Nah, website untuk bisnis ini dikenal dengan web e-commerce gitu ya. Kenapa sih sudah ada sosial media kita kok harus bikin website ya, susah-susah harus punya website. Nah, gitu ya. Karena ada di dalam pelapak atau marketplace itu pelapak belum tentu punya web gitu ya. Jadi ibaratnya jualan offline, web ini merupakan toko. Nah, toko kita gitu ya. Jadi toko kita. Nah, jadi orang yang di pasar itu ya kiosnya ya ada di pasar itu, tapi dia tidak punya kios, mungkin nggak punya kios di tempat lain ya di luar pasar. Nah, web e-commerce ini ibaratnya adalah toko yang berada di luar pasar gitu ya. Nah, kalau offline kan kita mahal ya, kita sudah sewa di pasar, nanti kita juga harus sewa di jalan mana, nah jualannya mahal. Nah, kalau dalam online itu kita bisa memanfaatkan marketplace, yang kedua bisa memanfaatkan web commerce, kita bangun web sendiri ya, ibaratnya kita bangun toko sendiri. Nah, kenapa alasannya kita harus punya web commerce? Yang pertama, media sosial itu tergantung tren. Nah, karena ini dulu ada media Google Plus gitu atau apa ya, tren gitu ya, kemudian hilang. Nah, kan nanti kita juga ikut tenggelam gitu ya kalau kita hanya jualan di media sosial tersebut. Siapa tahu nanti Facebook itu hilang, nggak disenangi orang, mungkin digeser TikTok gitu ya. Kemudian orang nggak lagi akses Facebook, siapa tahu gitu ya. Sehingga kita juga akan hilang. Nah, maka itulah kita kenapa harus punya web e-commerce, web sendiri atau toko sendiri. Kalau pasarnya tiba-tiba hilang, nah itu ya, kita masih punya toko. Yang kedua, marketplace, terjadi perang harga. Nah, makanya kalau kita mau beli apa lewat marketplace misalnya, kita kan biasanya cari produknya, kemudian lihat harganya. Jadi lihatnya harganya kan ada yang beda-beda ya, terjadi perang harga. Nah, dari sisi pelanggan kan jadi perang harga. Dari sisi penjual ini kan jadi nggak bisa menarik keuntungan tinggi. Bagi sisi pembeli menguntungkan, bisa nyari harga yang murah kan itu. Ya. Kemudian menggunakan sosmed atau marketplace itu kita tidak bisa mengelola sendiri karena itu pemiliknya, misalnya WA itu ya ada pemiliknya, software WA itu ada pemiliknya, ya. Maka yang mengelola kan beliau yang pemiliknya, sehingga kita tidak bisa mengelola dan memanajemen sendiri gitu ya. Lain kalau kita punya toko sendiri, nah, misalnya kita punya kios di pasar, kan kita juga harus manut aturan lurah pasar kan gitu ya. Nah, harus manut, kalau kita melanggar aturan lurah pasar ya kita nanti ditutup lapak kita di pasar itu. Sama kalau di dalam marketplace kita melanggar juga nanti lapak kita ditutup oleh pemilik
marketplace. Nah, jadi kita tidak bisa manajemen sendiri. Maka dengan web commerce ini kita bisa memanajemen toko kita sendiri. Yang berikutnya, kita juga bisa dengan mudah mengkoleksi data sendiri. Kalau kita menggunakan e-commerce yang marketplace, itu kan kita datanya yang kita ambil ya data yang transaksi di tempat lapak kita. Kalau kita mau minta data yang dimiliki oleh marketplace kan harus izin marketplace-nya gitu ya. Nah, dengan adanya toko kita bisa mengelola data pelanggan toko kita sendiri. Tren pelanggan kita itu senangnya jual beli apa, warnanya apa, modelnya kayak apa. Nah, gitu kan menjadi analisis data bagi teman-teman mahasiswa manajemen yang kan data itu kan penting ya. Jadi bisnis bedanya orang biasa dan mahasiswa nanti di sini. Orang biasa itu mungkin bisnis hanya bisnis biasa. Kalau mahasiswa manajemen tentu bisnis harus didukung dengan mempelajari data. Meskipun kalau kita belajar dengan tokoh-tokoh bisnis itu ya bisnis itulah mulai dulu langsung aja barulah belajar dari mulai itu gitu ya. Ya ada seperti pemiliknya Jamu Jago itu kan teori itu belakang, yang penting jalan dulu, sambil jalan itulah kita mempelajarinya kan gitu ya. Kemudian website bisa menampilkan profil usaha dan kontak layanan Anda sehingga meyakinkan pembeli ya. Banyak informasi yang kita tampilkan di toko kita yang bisa diakses oleh pembeli atau konsumen. Lain kalau kita menggunakan marketplace, informasinya terbatas sesuai yang diberikan oleh pemilik marketplace gitu ya. Informasi-informasi yang kita bisa pasang gitu ya. Biasanya barang, harga, spek, nah kan gitu toh, hanya tidak bisa nambah yang lain. Nah, kalau kita punya toko sendiri, bisa profil usaha kita bisa tampilkan dengan detail, kontak layanannya bisa menggunakan chat, nah, atau menggunakan video atau yang lainnya bisa kita tambah sendiri, sehingga pembeli juga semakin yakin, oh ini tokonya tidak hanya lapak saja, dia punya toko sendiri, websitenya sendiri yang bisa dikunjungi. Maka usahakan nanti kalau Anda juga di marketplace, usahakan juga ada info websitenya gitu ya, sehingga pengunjung dia mengunjungi website kita. Nah, dengan adanya website kita bisa memudahkan penyampaian informasi kepada calon konsumen gitu ya. Banyak informasi yang bisa kita tampilkan ya. Jadi intinya kenapa sih kita harus punya website? Ada apa tadi, ada sosial media, ada marketplace, kok dadak harus bikin website gitu ya. Itu tadi yang pertama, itu bukan milik kita gitu ya, itu milik orang lain, jadi bisa jadi kebijakan itu bisa berubah-ubah. Nah, sekarang ada gratis, fasilitas gratis. Siapa tahu ke depan, nah itu marketplace-nya langsung harus bayar, bayarnya tinggi. Nah, kan kita juga tidak langsung bisa gitu ya. Jadi mulailah membangun dengan website juga. Nah, akhirnya bagaimana sebaiknya sekarang dalam bisnis online ini? Tentu kita harus menggunakan ketiga-tiganya. Nah, gitu ya. Dari akhir kata kesimpulannya ini, kita sudah di penghujung ya. Kesimpulannya bagaimana sekarang untuk biar kita bisa bisnis online ini? Ya, kita harus ketiga-tiganya dimanfaatkan. Yaitu menggunakan marketplace, karena di situ juga banyak berkumpul para konsumen, nah gitu ya, kita pakai. Yang kedua juga menggunakan sosial media, gitu ya. Yang ketiga juga harus mempunyai website sendiri. Nah, tiga-tiganya. Terus mana yang duluan, Pak? Ya, yang duluan mana? Nah, ini kalau saran saya mungkin diawali bisa dengan sosial media dulu, nah gitu ya. Atau lewat marketplace dulu, nah baru pelan-pelan kita bangun website. Website sendiri nanti kita akan ulas bagaimana struktur website untuk e-commerce, langkahnya membangun bagaimana. Kan tidak langsung, karena membangun website ini juga tidak bisa sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Bisa jadi bisa 1 bulan pun website kita masih belum bagus seperti yang ada di pasaran gitu ya. Nah, tapi kita tetap harus melangkah. Istilahnya dalam pelatihan bisnis itu jangan entar-entar gitu ya, tapi langsung enter, kita langsung jalan. Jadi
kita bisanya mulai apa sih? Oh, menggunakan sosmed dulu lah, kita cari produk lah ya, cari produk baru gunakan sosmed. Iya, oke, gunakan sosmed. Nah, terus kemudian kita coba masuk marketplace gitu ya. Nah, setelah masuk marketplace, sambil itu jalan kita mulai susun membangun websitenya gitu ya. Jadi ketiganya itu saling terhubung, jadi dimanfaatkan semua 1, 2, 3 ini. Tapi yang bagus tetap punya web e-commerce setelah nanti Anda memiliki marketplace dan sosial media, tetap harus Anda bangun website tadi dengan alasan apa? Marketplace dan sosial media itu yang punya orang lain gitu ya, sehingga dia punya aturan. Nah, kalau aturan itu kita tidak mampu kan kita didepak gitu ya dari marketplace atau dari sosial media itu. Nah, kita didepak dari situ kan kita tidak punya tempat lagi jualan. Maka bangun website juga. Nah, marketplace dan sosial ini ibaratnya dipakai untuk membantu, selain untuk berjualan, ditujukan untuk membantu memasarkan produk website kita, atau website kita juga diiklankan lewat dua-duanya marketplace dan sosial media. Nah, itulah tiga-tiganya harus dipakai ya. Jadi kenapa sekarang harus bisnis online? Karena sekarang mudah ya, sarannya mudah. Gunakan marketplace, gunakan media sosial, itu yang pertama modul jalan sehingga kan mudah gitu ya. Nah, bagi mahasiswa mulai merintis ya, karena lowongan kerja dibanding pencari kerja itu ibaratnya bisa 1:20. Nah, 1:100 bisa jadi 1:1 juta atau 1.000 ya. Satu lowongan yang melamar bisa 100.000. Padahal yang dibutuhkan satu lowongan ini bisa hanya 10 orang. Belum tentu yang nggak terima itu nggak pinter. Nah, tapi cuma belum beruntung. Jumlah lowongan dengan jumlah pencari kerja lebih banyak pencari kerja. Terus yang lain mau kemana? Nah, kan gitu ya. Yang lain mau kemana? Ya, mulailah wira usaha. Ya, mulailah wira swasta. Nah, dengan wira swasta kalau offline kan banyak modalnya, ya. Nah, kalau dengan online ini lebih murah. Ibaratkan kita modalnya aja menjadi seperti makelar lah. Kalau di dalam istilahnya adalah menjadi dropship ya. Ada produk dari mana, kita baca, kita ambil gambarnya, kita tempel, kita jual lagi, kita tambahi harganya. Boleh lewat WA, lewat apa kan gitu, namanya dropship gitu ya. Nah, kita besok juga bisa bicara jenis-jenis bisnis gitu. Ya. Jadi itu, kemudian ada yang ditanya juga, Pak lah saya itu nggak pinter jualan barang Pak, saya itu bisanya jasa. Ya enggak apa-apa, jasa itu dipasarkan juga mulai menggunakan sosial media. Saya itu pinter merawat burung, merawat burung ya. Anda tawarkan, mau bikin pet shop itu mahal ya Pak, harus sewa tempat di pinggir jalan, harganya mahal. Nah, mungkin lewat sosmed ini kita buat dulu nanti ya. Kalau jasa perawatan memang harus ada tempat untuk menempatkan hewan ya, kecuali jenengan datang modelnya perawatan online, Anda datang ke rumah pemiliknya. Nah, itu ya tampilan online ada, mungkin ini perawatan hewan online dan datang ke sana. Nah, selain itu nanti Anda juga harus punya website, sehingga kalau misalnya perawatan hewan, saya punya produk obat-obatan Pak, banyak Pak. Nah, ya, mana Pak produk obatnya? Nah, silahkan lihat di website saya Pak, di situ produknya ada banyak, penjelasan produknya ada juga, nanti testimoninya yang sudah pakai juga ada di situ. Nah, gitu. Bapak tinggal beli juga dari website juga bisa. Nah, jadi fleksibel, bisa pakai sosial media, bisa pakai marketplace, bisa pakai website. Terus kesimpulan berikutnya, marketplace-nya banyak, media sosialnya banyak. Jangan semua dipakai, Anda pilih yang Anda bisa atau kemampuan Anda pakai yang mana, gitu ya. Kalau yang bagusnya itu Anda harus menggunakan yang tren. Nah, bagusnya yang tren. Oh, sekarang sosial media trennya Instagram misalnya. Ya udah, berarti Anda pakai Instagram. Cuma alatnya kan biar modalnya sedikit kecil, Instagram kan harus diakses dengan alat apa? Ya, handphone atau laptop atau mungkin gadget yang lain apa? Yang Anda mampu tentunya ya. Nah, gitu. Kemudian marketplace juga sama. Marketplace itu
kemampuan Anda kan. Marketplace mungkin ada juga yang memberikan persyaratan-persyaratan, ya saya belum cek lagi untuk marketplace misalnya dengan si A, si B, si C kalau bergabung itu persyaratannya apa saja ya. Yang awal-awal dulu saya belajar bisnis, nah ini kan konsennya masih mengajar, dulu sempat belajar itu ya, saya analisa itu masih banyak yang mudah itu untuk mendaftar gitu ya. Ya gitu. Dan ketiga, websitenya juga harus diberi, karena itu tadi marketplace, sosial media itu sifatnya musiman. Kalau nanti trennya hilang, kita ikut hilang. Nah, dengan website ini kita harapkan data kita itu kita masih terkoneksi atau terhubung dengan konsumen. Ya itu saja pertemuan hari ini tentang kenapa kita harus melakukan bisnis online, karena kemudahan bisnis online dan peluang pasar bisnis online yang begitu besar. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, semoga kita terlindungi dari segala wabah dan bencana. Amin ya rabbal alamin.